yang kita tahu dan mostly kebanyakan kayaknya Naik waktu gitu. itu tahu ya, cuman pokoknya kalau lo mau di musik tuh lo harus ngeband, punya karya udah Karya, gitu. album, Jalannya TV, itu doang. TV. Gitu. Ini mungkin share buat teman-teman yang merasa gue agak terlambat mulai atau segala macam ya. Karena gue tuh benar-benar baru di umur 24 masuk 25 kalau nggak salah itu gue bisa cari duit dari musik gitu. Ya, iya. Even itu aja gue nggak tahu yang namanya main reguler tuh apaan sih gitu. Oh, Gue nggak tahu istilah reguler tuh apa, gue nggak ngerti. Gitu. Jadi gue dikasih repertoire penyanyi cewek, cowok, band dan segala macam. Gue main dalam hitungan waktu yang pendek gue kayak harus hafal 800 lagu. Anjir tuh 800 lagu teman-teman. 800 lagu. Gue main di salah satu hotel di Jakarta. Main 4 sesi. Oh itu 4 sesi? 4 sesi. Wow. 4 kali 45 menit. 45, nah, jadi breaknya 15 itu 200.000. Wow. Nggak ada kabar. Ini jangan ditiru ya basis-basis atau musisi lain. Berarti lu long trip tuh pas sebelum LTN? Itu sama LTN sebenarnya. Oh, lu ngetrik sama LTN pernah ya? LTN. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana kabar kalian? Semoga masih sehat-sehat dan juga terus menerapkan protokol kesehatan ya, biar pandemi ini segera berakhir dari Indonesia dan kita bisa kembali menikmati nuansa panggung, mungkin semangat-semangat panggung lagi, biar kayak dulu lah sebelum pandemi. Nah, gimana episode-episode gue yang lain? Semoga bisa memberikan informasi, memberikan masukan yang baru lagi, memberikan wawasan tentang dunia musik yang mungkin buat segelintir orang masih terlalu sempit, tapi semoga narasumber-narasumber gue, semua teman-teman gue yang datang bisa memberikan informasi yang baru buat kalian semua. Oke teman-teman, nah kalau kalian lihat di sini, ini ada banyak bass-bass mahal nih, rata-rata vendor semua nih. Berarti di episode kali ini gue akan mewawancara salah seorang bassis profesional, ternama, senior, dan juga sudah malang melintang di dunia musik Indonesia, dunia reguler, dunia session, dunia produksi, pokoknya banyak banget ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sama dia. Dan di episode kali ini gue sudah kedatangan Taufan Wirzo. Terima kasih Bang Taufan. Iya, sama-sama. Sudah hadir di Serundeng. Sehat semua. Oh, sehat ya. Jadi wise ya, calm. Jadi calm. Oke, jadi teman-teman mungkin yang baru ngeliat siapakah sosok tampan di sebelah saya ini. Dia ini adalah Taufan Wirzo, dia adalah seorang bassis. Lu lebih senang dikenal sebagai musisi atau memang spesifik bassis? Musisi yang main bass. Musisi yang main bass, benar-benar. Itu lebih make sense ya. Iya. Ya, dia adalah musisi yang main bass. Dia juga malang melintang di dunia reguler Jakarta. Lu pernah reguler di luar Jakarta nggak? Long trip sih pernah. Oh, long trip daerah ya? Di Cina waktu itu. Oh, malah di luar negeri. Oh, keren. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Dia juga terkenal banget ya pokoknya buat teman-teman di Jakarta yang sering party pasti tahu dia dan sering lihat dia main. Dan dia juga adalah session beberapa artis nih. Terakhir sebelum pandemi lu paling sering main sama siapa aja? Paling banyak sih Teddy Aditya ya. Sih, sisanya, tapi lu main sama yang lain juga kan? Main gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih. Kak Taufan nih, biasanya gue selalu memulai kenapa lu ketawa sih? Oh, soalnya sebelum ini kita udah ada obrolan yang lebih serius dari ini. Iya, gue seneng banget sama rambut baru lo deh. Ah iya benar. Jadi di episode ini adalah episode pertama gue dengan rambut gue yang baru. Kayak Hanamichi Sakuragi nggak? Iya. Kurang warna merah doang kayak kurang warna merah. Udah banyak yang DM nanya, bagus juga kalau. Udah ya, potong di mana Kak? Gitu. Cewek cowok yang DM banyak. Yang nanya motong di mana? Cowok. Yang tanya mau dipotongin lagi nggak cewek? Nah, gue biasa memulai obrolan gue tuh dengan, kan orang biasa ngelihat lo udah di kafe, udah
main sama Teddy, main sama siapa gitu. Orang cuma lihat posisi kita sekarang. Nah, mungkin yang gue sering tanyain ke teman-teman, awalnya tuh masa kecil lo kenalan dengan musik atau tahu musik tuh gimana sih? Kayaknya lumayan jamak ya. Dulu bokap sempet jadi penyiar satu stasiun radio gitu, tapi radio independen sebenarnya. Oke. Jadi dari kecil udah banyak denger musik, terus nyokap juga. Jadi lucunya kalau dari nyokap dengerin yang oldies gitu kan. Dari bokap yang agak ngerok dari Deep Purple sampai yang jazz gitu. Dari situ sih. Terus SMP standar aja. Zaman gua kayaknya ngeband tuh bukan kayak wah gue mau main musik, tapi ngeband tuh kayak salah satu aktivitas nongkrong gitu zaman itu. Jadi semua pasti ngeband gitu. Ngalamin sambil ngalamin begitu. Ya udah dari situ terus SMA juga sama gitu. Sempat ngeband juga. Terus dari SMA sih mulai diarahkan main bass, karena kalau basis pada tahu nih biasanya. Karena yang main bass paling umum ceritanya adalah karena pemain gitarnya udah kebanyakan. Jadi ada yang megang bass, jadi harus. Lo gitu juga? Gua gitu, karena gue dulu sebenarnya pas SMP tuh nyanyi, jadi vokalis, terus sempet gitar klasik kan di ekskul sekolah. Pas SMA bikin band, yang main gitar lebih jago dari gue. Biasa gitu tuh. Ini sih. Gue tuh SMA ngeband sama Satrio Alexa. Emang Satrio. Gitu. Waktu itu wah gila, SMA dia udah jago banget mainnya. Terus teman gue yang satu band main gitar juga, ya udahlah gue main bass akhirnya. Dari situ. Perkenalan dengan musik dan instrumen dari situ. Dari situ ya. Akhirnya jadi awalnya main gitu. Gue nggak kebayang tuh jadi vokalis sih. Apa karena paras lo yang tampan? Jangan dibayangin, didengerin. Iya, nggak enak. Didengerin aja nggak enak. Mungkin kan siapa tau kan ini ganteng nih jadi vokalis gitu. Sama, nggak ada yang mau nyanyi jadi ya gue yang nyanyi gitu. Gue biasanya bersihin atau yang terakhir, kalau nggak ada yang mau ya udah gue gitu. Gitu ya? Iya, dalam banyak hal. Iya. Dia mancing sih, gue udah tahan tuh padahal. Buat teman-teman yang ngerti aja. Iya. Nah, jadi pokoknya singkat cerita gitu ya. Jadi lu mungkin baru memutuskan memain bass tuh di SMA. SMA sebenarnya. Nah, berarti dari kecil lu denger lagu. Waktu itu mungkin yang paling lu ingat atau yang paling lu suka tuh dengerin siapa dari kecil? Dari kecil ya? Kayaknya favorit lu gitu. Yang gue inget banget waktu bokap setel itu, maksudnya kayak lo ngalamin deh dulu zaman kita keluar kota naik mobil tuh, bokap nyokap seringnya nyetel Evergreen Love Song gitu. Cuman ada satu yang gue nggak banget. Bokap tuh paling seneng nyetel Deep Purple, sama Al Jarreau. Al Jarreau itu kayaknya. Al Jarreau. Bokap angkatan itu pasti Al Jarreau iya, ya. Jadi otak gua agak bingung juga abis dengerin Deep Purple, Al Jarreau gitu, dari jazz ke yang jazz gitu. Yang jadi smooth jazz ya. Jadi ya itulah yang paling kayaknya gua inget banget gitu. Terus gua pernah kelas 4 tuh gua ada trip keluar dikasih sama om gua, mixtape gitu isinya band-band Inggris semua. Jadi ada Beatles, Pet Shop sorry apa namanya, album Pet Sound dari Beach Boys. Terus ada Eric Clapton juga di situ. Pokoknya yang resumenya dia lah dikasih di situ. Wah itu gua yang lumayan life changing juga tuh dengerin dari band-band Inggris. Berarti udah ibaratnya lu udah berdekatan atau berkenalan dengan musik dari kecil ya. Cuman ke instrumennya baru SMA. Instrumennya dari SMP ke SMA. Ya. Nah, terus habis itu dari SMA ketika lulus kan lu harus menentukan nih. Apakah lu emang pengen jadi musisi atau akhirnya menentukan kuliah yang lain gitu. Nah, pas lulus SMA lu udah di situ nggak udah menentukan kayak oke, gua mau jadi musisi? Udah sih, gue SMA tuh pokoknya cukup otak gue cukup serius di musik ya, meskipun kemampuannya mungkin belum seberapa, karena gue nggak pernah sampai les khusus waktu itu. Jadi main bass juga ya ngulik-ngulik di rumah sendiri. Cuman emang kayak gue minat banget sih di musik. Akhirnya udah mau kuliah, decide pengen les musik. Nah, kuliah musik. Waktu itu
yang dari info yang gue dapat mungkin gue kurang juga nih nyari infonya, jangan ditiru ya. Zaman dulu kan juga nggak kayak sekarang. Iya, kayaknya cuma 2 gitu, dari lo masuk IKJ atau waktu itu ada UPH yang udah mulai berbuka gitu. Terus IKJ info yang gue dapat dan ada teman-teman udah bilang juga gitu, wah justru lo harus bisa baca partitur men gitu. Gue agak nggak prima vista gitu waktu itu ya maksudnya gitu. Jadi gue bilang, wah gue nggak punya basic klasik yang gimana, wah kayak nggak mungkin ya. Kira UPH, pas UPH kayaknya bisa nih secara kualifikasi, tapi kualifikasi ininya bisa saya nggak ada. Kualifikasi ada 2 tuh. Sampai akhirnya gue sempet lumayan kayak udahlah gue kuliah apa aja, bener-bener udah nggak semangat maksudnya untuk persen, karena kayak otak gue udah pengennya main musik gitu. Musik doang. Cuma udah nyokap gue mau harus kuliah gini. Ya udah gue agak asal milih waktu itu gitu. Akhirnya ngambil kuliah jurusan di komputer di manajemen informatika. Dalam rangka cuman gue pikir gue pokoknya selesai kuliah ngasih ke orang tua gue, bisa gue mau pursue musik aja deh. Musik. Oke. Itu aja sih. Nah, selama lu kuliah, berarti lu kuliah emang nggak kuliah musik ya sama kayak gue lah, manajemen informatika. Pas kuliah tuh lu tetap melanjutkan ngeband lu itu nggak? Iya, jadi waktu itu ada punya band dari SMA yang gue bikin sama temen gue, terus udah bikin lagu juga gitu. Genrenya agak nggak nyangka sih. Apa genre? Punk rock. Punk rock. Sampai ya udah bikin materi album segala macem juga gitu. Terus sampai bikin video klip, cuman celah. Akhirnya gitu ya. Ternyata emang nggak di situ ya. tapi maksud gue itu make sense, karena di zaman lu sampai mungkin zaman gue, emang band itu kan masih disorot banget kan. Semua orang bercita-cita yang emang pengen punya band. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan mostly orang tuh maksudnya anak-anak baru ataupun adik-adik di bawah kita, look up to-nya udah pengen jadi session player, pengen jadi band reguler misalnya. Kayaknya band yang sekarang kan nggak sebanyak dulu kan ada Dewa, ada Pak Adi, ada Seven Seven. Ya nggak tahu ya, mungkin informasi zaman dulu kan nggak luas sekarang gitu ya. Jadi mungkin gua aja kuliah gua nggak kebayang kayak apa sih itu session player, gua nggak tahu gitu. Jadi maksudnya musisi yang berdiri sendiri tuh selain yang emang solo artis ya, gua nggak ada gambaran waktu itu. Yang kita tahu dan mostly kebanyakan kayaknya waktu itu tahu ya, cuman pokoknya kalau lo mau di musik tuh lo harus ngeband, punya karya udah gitu. Jalannya itu doang. Gitu. Ya gue karena ngeliat TV, waktu itu ada Mas Indro, Mas Bintang main, ini gini ya gitu ya, bisa juga gitu lo main profesional sendiri gitu ya gitu. Gitu ya. Nah, keren banget tuh. Itu kita bisa lihat sudut pandang ketika kalian pengen menjadi musisi di tahun yang lumayan jadul ya. Si anjing. Ya, karena kan ini baru tahun lalu saya cerita tentang karena kan di zaman sekarang kan anak ya misalnya kayak umur waktu itu SMA ke penentuan kuliah atau penentuan mau jadi apa kan udah beda nih sama sekarang kan. Nah, abis itu awal titik lu berkarir di dunia musik. Oh iya, yang profesional ya? Profesional ya. Oke, gue sih, ini mungkin share buat teman-teman yang merasa gue agak terlambat mulai atau segala macam ya. Karena gue tuh benar-benar baru di umur 24 masuk 25 kalau nggak salah itu gue bisa cari duit dari musik gitu, untuk hidup gitu. Karena gue dulu abis kuliah itu kan mau serius di musik, masih tetap gambaran gue di kepala gue tuh dengan ngeband gitu. Akhirnya gue sempet ngantor untuk ngisi waktu gue, cuman ya hampir 3,5 tahun kayaknya gue ngantor, tapi kepala gue tuh masih kayak gue pengen di musik gitu. Cuman gue nggak punya clue-nya gue harus mulai dari mana waktu itu ya. Ya udah akhirnya dipertemukanlah gue sama ada pianis namanya Mas Abe. Gitu, mungkin pianis saya sudah tahu nih. Ya udah dari dia banyak yang buka jalur, meskipun waktu itu dia banyak bermain di
regular scene-nya yang lebih ke arah jazz ya musiknya gitu. Even itu aja gue nggak tahu yang namanya main regular tuh apaan sih gitu. Gue nggak tahu istilah regular tuh apa, gue nggak ngerti gitu. Ya udah 3 tahun terus gue berhenti, terus sempat nganggur berapa lama ya, ketemu sama AB ya dikasih tahu lu kalau mau main regular paling nggak harus bisa ini lagu ini. Jadi gue dikasih repertoar penyanyi cewek, cowok, band dan segala macam. Lumayan dalam hitungan waktu yang pendek gue kayak harus hafal 800 lagu. Anjir tuh 800 lagu teman-teman. 800 lagu. Jadi gue pikir memang gue cuma ikutin aja karena gue pikir itu syaratnya nih kalau mau main regular itu tadi gitu ya. Terus ya belum repertoar jazz standardnya dan segala macam. Sampai udah sekitar 7 bulanan gue memantapkan repertoar itu. Udah pas di bulan Agustus 2007 itu gig pertama gue sih. Agustus 2007 gig pertama lo ya, yang menghasilkan uang dari musik. Yang menghasilkan uang. Mau tahu gak berapa? boleh nggak apa-apa, itu kan sharing kan beberapa tahun lalu 2007. Berapa tuh Kak? Itu gue main di salah satu hotel di Jakarta. Main 4 sesi. Oh itu 4 sesi? 4 sesi. Wow. Main sejam? 4 kali 45 menit. 45, Jadi breaknya 15 itu 200.000. Wow. Zaman itu. Gitu. Kan ya udah dari situ ada wedding organizer lihat, terus pas lagi bikin acara di hotel itu lucunya tuh gue ke dunia wedding gitu tuh pertama kali karena si wedding organizer basisnya nggak datang. Jadi gue lagi main terus dia bilang kan biasa dong kalau wedding jam 7 kan mulai acara. Jam 5 dia nyamperin gua gitu. Ini wedding organizer Singapura. Oh gitu. Nah, terus dia bilang bisa bantu saya nggak ngomong bahasa Inggris gitu, bisa bantu saya nggak karena basis saya sampai sekarang nggak ada kabar gitu. Terus dikasih lagu, kebetulan gua udah lumayan hatam lah lagu lagi. Oh iya oke. Terus gue bilang saya baru kelar tapi jam 7, ya udah langsung ke bawah dan segala macam. Ya udah gue ke bawah karena basisnya sama sekali nggak ada kabar. Ini jangan ditiru ya basis atau musisi lain jangan sampai nggak ada kabar. Nggak ada kabar, kasian juga ya. Kasian juga. Akhirnya udah dari situ gue bantuin. Udah tiba-tiba dibayar, barulah gue tahu wedding event tuh kayak gini ya modelnya gitu. Dari situ dipakai dia jadwal setahun langsung dikasih penuh. Dan ya udah mulai diajak ke WO lain untuk oke. Berarti itu dari reguler terus reguler hotel itu terus itu nggak sengaja nyangkut ke weddingnya. Tapi itu emang udah di jalan di atas ya. Bisa lu selesai jam 7 loh. Bisa selesai jam 7 pas. Jadi gue mulai jam 3 selesai jam 7. Reguler sore ya. Reguler sore. Oke. Nah, habis itu berlangsung lumayan lama berarti dunia wedding. Dunia wedding lumayan sih tuh. Sebenarnya sampai 5 tahun 6 tahun setelah itu masih ada wedding, cuman emang gue peaknya wedding itu ya 2007 sampai 2013-14 kali kalau yang weddingnya. Gitu. Nah, just mungkin buat teman-teman yang sering lihat dia juga ada salah satu basis dari band terkenal papan atas, salah satu top 3 di Jakarta, namanya Ladies Night. Nah, itu tuh gimana ceritanya awalnya? Lu dari awal banget Ladies Night atau tengah-tengah sih? Dari awal banget. Nah itu gimana ceritanya? Sampai dari weddingan, reguler hotel gitu nih, akhirnya lu nongol ke reguleran cafe lah. Ya waktu itu main reguler sih udah mulai ada beberapa gig gitu ya. Cuman memang karena gue dikenalkan di dunia reguler awal-awal itu benar-benar formatnya model duo, trio gitu kan. Iya, formal-formal gitu kan. Ya pokoknya format inilah budget. Minimum budget. Terus udah mulai dari situ mulai ngeband, tapi masih banyak repertoarnya main lagu-lagu standar gitu kan. So udah mulai ada yang 1-2 gig yang ya lo tau lah dunia reguler gimana kan, yang kalau nggak bisa ganti ya. Sampai akhirnya ada satu itu 2000 berapa ya 12 kalau nggak salah mainlah kita di satu tempat, kebetulan yang punya gignya itu emang punya gig 5 hari penuh di tempat itu, terus gue dapet 2 hari kalau nggak salah. Nah kebetulan ada 1 hari yang player itu lagi pengganti semua sebenarnya. Terus yang nyanyi waktu itu yang gantiin adalah Bung Simon.
Oke, Bung Simon yang vokalisnya Ladies Night. Vokalisnya Ladies Night. Nah dari situ, sebelumnya emang kita udah ngobrol juga karena di antara 2 hari gue main itu ada yang sama dia juga kan, terus gue pengen deh bikin band-band soul gitu, bawain mau tahun juga dan macam. Nah pas di hari yang kita gantiin itu, tiba-tiba nggak tahu gimana keluarlah tuh beberapa lagu-lagu dan mainnya entah gimana kayak agak nyawanya kesana gitu, terus udah on the spot aja main terus ada satu yang nonton datengin gue abis gue main, terus kita lagi mau buka tempat nih, tapi kita pengen musiknya yang kayak tadi gitu. Lo main, dia bilang gitu kan. Oh ya gue bilang jadi dari situlah sebenarnya karena diminta tempat awalnya. Tapi bandnya sendiri udah jadi, tempatnya belum jadi karena itu baru kayak berapa bulan setelah itu baru jadi. Cuman karena gue udah semangat ya, Mas Simon juga pengen bikin deh, ya udah dari situ gue kumpulin teman-teman yang kira-kira bisa merepresentasikan musik. Masih kayak gitu, wah gitu tuh ya. Nah tapi berarti formasi awal Ladies Night tuh, ya maksudnya ini gue juga penasaran nih, gue awal-awal nggak tahu ceritanya. Formasi awal Ladies Night tuh siapa aja? Lu, Bung Simon? Sebenarnya mungkin yang paling orang teman-teman tahu berapa yang waktu masih ada gua, Simon, dulu sempat ada Richard Christian kan, gitarnya Ade Averi, keyboardnya Yan Aryadi, drumnya Sirhan. Sebenarnya orang-orang ini udah yang gue pengen dari pertama itu gitu. Awal, tapi waktu gue minta ini terus Simon sempat bilang apa itu ya ritmenya kita pakai yang emang udah sering udah solid aja, udah ngumpul gitu dan segala macam. Nah waktu itu kita lagi sering nongkrong juga di salah satu tempat di Kemang. Nah ada teman-teman, kalau tahu bandnya Brandon Bone ya, drummernya, terus teman kita siapa namanya itulah terus ya udah dari itu akhirnya tim itu sebagian kita tarik, gitarnya Marco, terus terus drumnya keyboardnya tapi Bang Ocep sempat Bang Ocep ya, jadi terus vokal satu lagi si Benito. Berarti belum Richard? Belum, udah Richard, jadi vokal oleh 3. Kita bikin video profile dari situ dan sampai video profile aja udah. Terus udah gue cuman waktu awal-awal bikin dengan tim itu gue masih sering cabut karena gue masih session lumayan, waktu itu ada jadwal yang bentrok lah sama beberapa jadwal gue, jadi standar event dibelain. Reguler ditinggal padahal baru salah juga tuh gue. Ya udah terus jadinya sempat beberapa kali ditinggal, anak-anak juga kayak aduh ini gimana tuh yang bikin band ada. Sampai akhirnya mereka juga tabrakan beberapa kali sama jadwal band asalnya mereka. Ya udah akhirnya gue rearrange ulang lagi timnya, dan seperti yang gue mau di pertama sih. Akhirnya dapat itu Sirhan, Ade sama Ian. Itu yang pertama. Yang pertama banget ya. Gitu. Ini juga gue juga baru tahu nih sejarahnya. Maksudnya gue tahu Ade pernah, gue tahu Richard pernah, Ian juga tahu kan. Cuman awalnya gimana gue baru tahu ini nih. Keren. Nah, itu berarti Ladies Night terbentuk di tahun 2012 sih sebenarnya. 2012 ya. Akhir. Berarti udah mau 10 tahun ya, tahun depan udah 10 tahun. Keren. Nah, mungkin menurut lu sendiri nih, suka duka. Kan selama ini kita cuma tahu kalau band itu yang nongol di TV, kayak Padi, Dewa, Noah, itu kita taunya band kayak gitu lah. Mungkin orang awam taunya gitu. Sedangkan ya band reguler juga itu kan band gitu loh. Nah, menurut lu suka duka ngeband reguler tuh apa? Ya lu ngebentuk sesuatu apapun itu, mau band, mau usaha, mau apapun pasti harus ngerangkak dulu gitu. Ya awal-awal bikin juga kita agak-agak nothing tulus aja sih, karena emang suka musiknya ini, terus repertoarnya kayak gini dan kebetulan waktu kita mulai nggak ada yang mainin ke arah sana. Zaman itu nggak ada ya. Gitu. Dan semangat nothing tulusnya itu sih yang bikin kuat gitu. Dan untungnya anak-anak juga lumayan nggak mau main musik-musik yang mungkin banyak dimainin pada waktu itu gitu aja. Nah tapi kalau lo tanya dukanya ya udah pasti lo ketemu
apa namanya venue atau tempat kita main yang orang-orang mungkin nggak gitu familiar sama lagunya, jadi kita mah ditonton sama cuman satu table udah biasa gitu. Kayak kita mulai di satu tempat gitu juga tuh, satu table, dua table, ya udah, terus mulai di mana lagi ngebentuk crowd gitu aja. Cuman ya udah, lo nggak boleh turun aja energi lo, karena kan mau cuma satu dua table, mereka datang mau dapat sesuatu dari situ. Gitu. Itu yang jangan sampai bikin main lo pengaruh sih. Gitu. Dukanya sih biasanya ya gitu. Ya, ini kalau lo mau tahu ya, awal-awal kita tuh benar-benar berangkat dari konsep yang kita suka. Kita main di Fin Plus dulu pertama kali. Kemang gitu, karena si tempat orang yang ngajak gue main belum jadi. Oh itu tuh. Bukan Fin Plus. Nip and Drum. Nip and Drum itu. Tapi tempatnya belum jadi. Kira di Fin Plus. Fin Plus main karena ada teman lah yang jadi manajer di situ. Sudah ditawarin, tapi cuman budget segini. Ya sudahlah. Itu jadi udah standby dari jam 3, gue masih ngangkat-ngangkat drum sendiri. Sempat belum ada kru tuh waktu manggung pertama. Jadi dari situ ya suka dukanya gitu, karena emang semangat aja, cuman capek ya. Ngangkut segala macem, belum punya kru malah waktu itu, karena emang nggak ada ini juga gitu budgetnya. Ya udah, cuman pecah, dan dari situ ya oke nih, semangat ya udah. Akhirnya lanjut gitu. Nah itu buat teman-teman, lu bisa menjadi masukan dan informasi-informasi baru, karena maksudnya walaupun band reguler juga itu ya pekerjaan bermusik ya. Jadi maksudnya juga jangan kotak-kotakin, wah kayaknya session derajatnya lebih tinggi, band reguler di bawah, wedding apa gitu-gitu. Ya sama ya mas, kalau menurut gue sih ya sama-sama musisi, apapun bidangnya sebenarnya itu semua setara. Betul. Gitu. Nah terus tadi lu sempat bahas tentang long trip, berarti lu long trip tuh pas sebelum LTN? Itu sama LTN sebenarnya. Long trip sama LTN pernah ya? LTN. Nah, jadi ada satu tamu yang sempat lihat kita waktu main di Nip and Drum, dan kayaknya banyak banget ya yang lumayan membekas waktu kita main di situ. Iya, karena kan musik yang kayak gitu baru kalian tuh kayaknya. Iya sih. Zaman itu ya. Terus ya dia keinget banget, terus suaminya kerja di salah satu hotel di Cina waktu itu. Akhirnya kita dikontak untuk main di sana. Sudah sebulan kita pergi ke Cina untuk main. Gitu. Jadi sebulan di sana ya. Sebulan. Menurut lo apa yang berbeda pengalaman di sana reguler ya? Gini, buat musisi yang mungkin mau terjun ke reguler atau apa ya, satu hal yang lo bisa dapat dari reguler itu adalah itu latihan mental banget sih. Latihan mental, latihan gimana nguasain crowd gitu ya. Karena mungkin kalau main di stage yang gede, penonton ribuan orang, kadang kan yang udah artis sudah tahu lagunya gitu kan. Nah, kalau di reguler tuh kadang lo nggak tahu model tamu apa yang akan lo temuin gitu. Jadi lo harus mikir dalam hitungan yang sangat cepat untuk ganti ini lagu misalnya gitu ya. Karena kan intinya lo begitu kelar main, lo harus bikin stage waktu itu bisa orang inget, orang happy dan segala macam. Nah, yang beda ketika main di luar adalah di Cina itu kan nggak ada yang bisa bahasa Inggris sebenarnya, yang penduduk Cinanya gitu. Jadi lagu-lagu yang kita mainin nggak ada yang tahu juga. Terus kan ekspresi datar ya? Ekspresi datar, cuman inilah indahnya musik ya menurut gue gitu, magicnya musik tuh gitu. Dengan lo vibe lo yang harus bagus, which is ya lo di panggung tuh benar-benar harus solid juga ya bandnya. Bawain lagu yang bisa bikin orang joget dan segala macam, itu nolong banget, dan akhirnya orang nggak ngerti liriknya juga dia joget aja isi lagunya soal apa gitu. Dan kebetulan repertoar band gue ini kan emang kebanyakan emang fokusnya kita salah satu misinya gitu, kita pengen bikin orang joget. Gitu. Karena musik is a language ya. Is a language. Your England is very good. Oh yeah, thank you so much. Nah iya maksud gue, lu bisa berbagikan pengalaman, mungkin beberapa teman-teman belum tahu di luar main seperti apa, apalagi sama-sama reguler kan. Dan sebulan tuh menurut gue kan pengalaman menarik buat lo, yang lu udah tahu di Jakarta crowdnya seperti apa, ini lu menemukan tantangan baru lah dengan crowd di China gitu. Kalau gue
menurut gue lu mesti benar-benar bisa ngelihat batas tipisnya tuh antara lo bawain sesuatu yang lo suka, karena apa yang lo suka kan ngedelivernya pasti beda sama sesuatu yang bikin lo tertekan gitu. Iya, benar. Jadi ya kalau itu lo suka, lo bawain pasti akan lebih mudah naik. Lagu-lagu yang gue bawain sama band gue itu emang kita suka gitu. Tetapi satu sisi juga lo main di depan orang gitu. Memang untuk musisi ada juga yang bilang kayak lo nggak usah peduliin orang dan segala macam. Ada bener ya, tetapi lo musik ditonton orang, jadi lo harus bener-bener jadiin reaksinya mereka itu untuk feedback lo gimana, apa yang lo kasih itu harus dibikin seperti apa lagi tanpa membohongin diri sendiri lah, kasarnya gitu. Karena kalau lo nggak mau main depan orang, ya main di kamar aja. Iya sih, gitu. benar. Gitu. Main untuk diri sendiri ya. Main untuk diri sendiri. Jadi ya itu antara apa yang lo suka lo representasikan dan lihat feedbacknya orang gitu ya. Dan ini serunya reguler, kayak lagu ya udah jelas lo harus punya beberapa puluh lagu lah ya. Jadi kalau misalnya scene yang kayak gini nggak kena, coba yang kayak begini. Iya, gitu. benar. Karena kan tamu kan macam-macam, ada yang nationality-nya beda. Ya kayak lo main di depan orang, kasarnya orang Indo sama orang luar aja, apresiasinya udah beda, lain kan. Gitu. Terus misalnya range umur juga lo mesti harus perhatiin. Kalau yang datang tiba-tiba anak umur 20-an gitu ya, itu kayak musik yang lebih gimana, yang lebih masuk. Udah gitu, kalau tiba-tiba yang datang tahu tamu umur 50-an harus gimana gitu. Itu harus karena ya itu tadi lo nggak pernah tahu tamu-tamu lo sih. Kayak gimana ya. Keren, itu tadi tiba-tiba tidak sengaja adalah resep-resep untuk kalian yang mau reguler dari senior reguler. Nah, mungkin ini masuk di momen-momen yang sangat penting bagi teman-teman, mungkin teman-teman musisi yang tahu banget seorang Taufiq Mirzon. Karena di dunia reguler dan pada zaman itu yang namanya itu sangat berdekatan dan juga seperti lu bilang tadi, benang tipis. Benang tipis dengan dunia malam. Oh, dunia malam. Iya. Dunia malam yang mungkin zaman sekarang orang udah terbiasa dan udah lebih ambil positif vibes-nya lah. Kalau zaman dulu kan orang tau anak band, wah rusak nih masa depan lo apa, lu makan apa. Terus sekarang udah nggak rusak ya? Lumayan rusaknya masih, cuman udah bisa hidup gitu. Bisa menghidupi. Lu udah dapat apa dari kerusakan itu? Udah pernah dapat? Sebelum gua jawab lu. Lu mau jebak gua nih. Nggak bisa. Nah, berdekatan dengan dunia malam lah, apalagi kan lu reguler ketemu banyak tamu seperti yang lu bilang, otomatis cewek-cewek cakep-cakep dong. Menurut lu apa yang zaman-zaman itu yang membuat kok ketawa kenapa? Iya nggak apa-apa, gue kayak lagi mencari pertanyaan yang tepat untuk lo gitu. Karena ini masukan dari teman-teman musisi mungkin yang pernah WhatsApp gue, tolong dong serundeng Taufiq Mirzon, tanyain ini, nah itu nih gue akan tanya. Siapa nih kalau boleh nyuruh? Ada beberapa list teman-teman musisi kita ya. Saya udah tahu sih nama-nama. Maksudnya zaman itu kan, dan lu sekian tahun itu lu berdekatan dengan dunia malam gitu, akrab lah. Terus kan berarti kan tamu-tamu otomatis banyak adik-adik cewek-cewek. Kata siapa adik? Ada kakak juga. Oh, ada kakak juga. Baik, benar. Maksud gua ya udah banyak berkenan dengan lawan jenis. Oh iya. Dan lawan jenis ada di saat itu kan pasti ada dua versi. Sadar dan tidak sadar. Iya. Benar ya? Iya. Kan maksudnya itu nggak, jangan kan reguler, maksudnya yang main di panggung gede pun juga ada grupis. Betul. Kalau panggung gede kan agak jauh. Nah, kalau reguler kan dekat nih. Dekat. Iya. Itu gimana? Pernah ada pengalaman seru nggak tentang kayak gitu? Biar berbagi buat teman-teman yang mungkin baru mau reguler. Kayak misalnya waktu itu sekali ada kita lagi main, gue lupa eventnya apa, tapi waktu itu ada saxophone yang main sama kita lah pokoknya. Lagi main, ada tamu mabok di lubang saxophone lagi solo, ditaruh duit lo kayak segumpel gitu. Wah gitu kayak mabok, gue request lagu ini dong, nggak dibawain, ngamuk-ngamuk kayak gitu. Anak band nggak sering gonta-ganti pacar ya? Iya mungkin. Pacarnya satu yang digonta-ganti temen bawaannya. Ada satu basis gantiin dua, baru sesi 2 dimaki-maki pulang. Oh iya sih. Nggak kuat ya. Nggak kuat. Ada keluarga lo meninggal aja, lo dapet telepon keluarga lo meninggal, persis sebelum lo naik panggung lo harus selesaiin dulu gitu. Iya. Kelar gue main, gue cuma duduk di pinggir jalan di depan resto itu dan gue nangis gitu. Pernah main sama Matiso 1 ya?
Di Java pada Jazz? saat itu Java Jazz, ya? bener Java Jazz, terus sama Alan Hin ya? tur Jepang. Tadi lagi main, terus ada yang ngejam. Jam lah, tiba-tiba ada cewek datangin gitu. Hey, you wanna go and have a threesome in the bathroom? Sebisa mungkin, karena daging ini lemah, saya paham.